kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai arsitektur perbankan Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita definisikan terlebih dahulu mengenai arsitektur perbankan Indonesia, di mana arsitektur perbankan Indonesia atau yang sering disebut dengan API merupakan banking arsitektur yang tidak hanya diperlukan bagi dunia perbankan saja, namun dalam sektor keuangan pula, guna untuk mengetahui gambaran atau peta perbankan di masa yang akan datang. Adapun pengertian menurut para ahli, di mana menurut Dr. Burhanuddin Abdullah yang menyatakan bahwasanya arsitektur perbankan Indonesia adalah membuat policy direction dalam bentuk pengembangan perbankan untuk mencapai suatu visi dan bentuk industri perbankan nasional yang menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan juga efisien yang mampu menciptakan kestabilitasan keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia ada berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan industri perbankan ke depan. As a tool of making engineering, yang berarti arsitektur perbankan Indonesia akan menjadi benchmark, platform maupun sasaran yang akan tuju perbankan nasional. Dengan fungsi demikian itu, diharapkan industri perbankan nasional ke depannya akan mengetahui bagaimana dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya, bagaimana bentuk dan wujud perbankan nasional dalam kurun 10 tahun ke depan, baik dari segi pengawasan, struktur kelembagaan, regulasi, dan sebagainya. Tujuan dari arsitektur perbankan Indonesia sudah diterapkan oleh 2004 dengan tujuan utamanya adalah menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat, efisien, guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Alasan dari pentingnya keberadaan arsitektur perbankan Indonesia adalah guna untuk mempercepat terwujudnya industri perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Bank Indonesia telah merumuskan arah kebijakan perbankan yang kiranya akan mengisi dinamika industri perbankan nasional pada beberapa waktu mendatang. Akselerasi proses konsolidasi industri perbankan, reorientasi mekanisme dan pola kerja industri perbankan nasional ke depan, akomodatif terhadap kebutuhan perekonomian nasional, implementasi langkah-langkah penguatan infrastruktur sistem keuangan, membawa industri perbankan nasional untuk berada pada level of playing field, penguatan aspek-aspek prudensial perbankan, dan peningkatan fungsi intermediasi. Selanjutnya ada 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, menciptakan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Baik, saya akan menjelaskan tantangan ke depan khususnya industri perbankan. Industri perbankan punya beberapa tantangan yang mesti dihadapi industri ini ke depannya, khususnya dalam hal pengetahuan likuiditas. Yang pertama, penerapan standar Basel III yang akan diterapkan pada tahun 2019 mendatang. Yang kedua, perbankan pun mesti telah selektif terhadap pendanaan agar tidak mengganggu permodalan, di mana tren permodalan saat ini cenderung kepada teori jangka pendek. Lalu yang ketiga, adanya kompetisi pada iklim margin bunga bersih atau net interest, atau bisa disingkat juga dengan NIM. Yang ketiga, perlu terdapat tantangan pengembangan fee-based income, disrupsi, dan efisiensi biaya.
terakhir adalah bagaimana menggait nasabah tidak dengan cara tradisional seperti biasanya, melainkan dengan cara modern atau kita bisa sebut juga dengan cara digital. Terima kasih. Program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama ada program penguatan struktur perbankan nasional, yang kedua ada program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga ada program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima ada program pengembangan infrastruktur perbankan, yang keenam ada program peningkatan perlindungan nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap implementasi arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama ada program penguatan struktur perbankan nasional, terus yang kedua ada program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga ada program peningkatan fungsi pengawasan, terus yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, terus yang terakhir ada program pengembangan infrastruktur perbankan. Baik, sekian dari saya. Jadi, kesimpulannya adalah arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu banking arsitektur yang tidak hanya diperlukan bagi industri perbankan saja, melainkan juga sektor keuangan secara keseluruhan untuk melihat gambaran atau peta perbankan di masa depan. Alasan dari pentingnya keberadaan arsitektur perbankan Indonesia adalah guna untuk mempercepat terwujudnya industri perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Adanya arsitektur perbankan Indonesia juga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan sistem kerja transparan dan penerapan konsep anti-money laundering. Dan tentunya arsitektur perbankan Indonesia juga memiliki tantangan ke depannya yang harus dapat dituntaskan agar sesuai dengan fungsi, tujuan, dan tugas dari arsitektur perbankan Indonesia itu sendiri.